Perkenalkan, nama saya Trinta Barat dengan NIM 1030158 dari kelas PTNB Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis yolk, sintesis albumen, dan sintesis serabang pada telur. Untuk memenuhi tugas praktikum ternak unggas dengan dosen pengampu Insinyur Tati Fidianasari SPTMP IPM. Yang pertama ada sintesis yolk, pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk atau fitologenesis yang berlangsung di dalam hati. Prosesnya terjadi dimulai dari pituitari atau kelenjar di bawah otak yang akan melepaskan hormon gonadotropin dan hormon steroid dan akan melepaskan hormon estrogen. Nah, hormon steroid ini akan menyuruh hati untuk melakukan sintesis protein, di mana sintesis protein akan dilakukan di dalam nukleus dengan komponen-komponen yolk yaitu asam amino, lipid, fosfor, dan kalsium. Setelah proses kesintesis protein terjadi, selanjutnya akan dibawa oleh darah menuju ke folikel. Ada dua jenis proses yang dihasilkan, yaitu lipoprotein yang berfungsi membawa trigliserida, kolesterol, dan lipid untuk disebar ke seluruh tubuh. Lalu ada proses pembentukan yolk atau fitologenesis. Di dalam folikel terdapat lipofilin dan fosfitin yang berfungsinya untuk memberi makan sel telur dan melindunginya. Setelah semua proses terjadi, maka yolk atau kuning telur akan tumbuh. Lalu yang kedua ada sintesis albumin, yang dimana terjadi di magnum selama 3 jam. Prosesnya itu estrogen larut dalam lemak akan melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen seperti kompleks estrogen dan reseptor estrogen membentuk menjadi 5S. Lalu yang memasuki nukleus sel berinteraksi dengan kromosom menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk disintesis menjadi protein yang spesifik seperti albumin dan asam amino. Lalu yang ketiga ada sintesis serabang yang terjadi di bagian uterus. Dalam sintesis serabang terdapat komponen penyusunnya yaitu ion Ca dan CO3 menjadi CaCO3. Nah, ion CO3 terbentuk dari CO2 dalam plasma darah di uterus dengan bantuan H2O. Kemudian tadi akan dirombak oleh enzim carbonic anhydrase, terbentuklah H2CO3. H2CO3 akan terjadi proses oksidasi, yaitu proses pengurangan atom hidrogen yang tersisa yaitu CO3. Lalu CO3 dengan ion kalsium dari dalam darah tadi akan bergabung menjadi CaCO3 untuk membungkus kerambang dari telur. Lalu ada komposisi yolk. Yolk hanya mengandung kurang lebih 50% air, selebihnya adalah umumnya protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein. Lalu padatan yolk mengandung fosforoprotein yang juga disebut fosfitin, lipoprotein, lipofilin atau high density lipoprotein atau HDL. Sedangkan karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosamin. Lalu ada komposisi albumen. Protein albumen terdiri dari satu yang adanya ovalbumin 54%, yang kedua ada ovotransferin atau konalbumin 13%, ada ovomucin 11%, lalu ada ovoglobulin 8%, isosom 3,5%, dan ovomucin 1,5-3%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu afidin 0,05%, proprotein 0,8%, dan ovoinhibitor 0,1-1,5%. Lalu ada glycoprotein 0,5-1%, papain inhibitor 0,1%. Lalu komposisi kerabang, yang umumnya setiap kerabang telur memiliki berat kurang lebih 11% dari berat telur. Meskipun sel ini terlihat begitu keras dan menutupi telur, tapi faktanya yang sebenarnya ialah cangkang telur memiliki pori yang berfungsi sebagai pertukaran darah melalui celah pori-pori tersebut. Cangkang telur terbentuk dari bahan-bahan organik yang berupa kerangka berasal dari susunan serabut halus dan granula-granula. Selain itu, ada juga substansi interstisial yang tersusun dari campuran garam organik. Bahan organik pembentuk cangkang telur meliputi 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 4% terbuat dari bahan organik terutama protein. Lalu ada pembentukan kulit telur yang terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu kutikula, yang dimana lapisan bunga karang dan lapisan mamila serta lapisan membrana. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.